Menantu pahlawan negara. Bab 1565 sampai bab 1568. Bab 1565 3 jurus. Haron mencoba untuk menjelaskan secara logis, agar Ardika melepaskannya. Mendengar ucapannya, Ardika tidak bisa menahan diri lagi dan tertawa. Tuan Haron, kamu benar, nggak bisa mengandalkan siapapun. Jadi, aku nggak pernah mengandalkan siapapun. Aku mengandalkan diriku sendiri, aku adalah pendukung diriku sendiri. Orang lain nggak bisa diandalkan, tapi diri sendiri tetap bisa diandalkan, bukan? Menurutmu, memangnya aku akan menjadikan diriku sendiri sebagai bidak yang terbuang? Apa maksudmu? Haron tertegun sejenak, lalu tiba-tiba membelalak kaget dan berkata, kamu adalah wali kota Banyuli. Ya, benar. Ardika mengangguk. Haron merasakan kepalanya seperti akan meledak saat itu juga. Akhirnya dia mengerti mengapa Ardika berani bertindak semena-mena di kota Banyuli. Dia sudah mengerti mengapa Ardika bisa menggerakkan Sigit, ketua kantor polisi pusat dan memblokade rumah sakit. Dia juga sudah mengerti mengapa Hamdi, Desta dan yang lainnya memihak pada Ardika tanpa tagu. Ardika adalah orang nomor 1 di kota Banyuli. Siapa yang berani menekannya? Siapa yang bisa menekannya? Ekspresi Haron berubah lagi dan lagi. Dia berkata dengan suara dalam, Ardika, biarpun kamu adalah wali kota Banyuli, juga bukan alasan bagimu untuk membunuh orang sembarangan. Apa identitasmu sebenarnya? Saat ini, akhirnya Haron sudah sedikit ketakutan. Ardika jauh lebih misterius dari yang dia bayangkan. Bahkan identitasnya sebagai wali kota Banyuli, juga bukan hanya satu-satunya identitas yang dimiliki oleh Ardika. Kali ini, Ardika tidak memenuhi rasa ingin tahunya. Kamu nggak berhak tahu identitasku yang lain. Ardika melambaikan tangannya pada Haron, lalu tersenyum tipis dan berkata, kemarilah, mari kita lanjutkan urusan kita yang masih belum terselesaikan di arena. Aku juga beri kamu 3 kesempatan, penentu siapa yang lebih unggul sekaligus penentu hidup dan mati. Mata Haron sudah memerah. Ardika, apa kamu benar-benar ingin mendesakku ke jalan buntu? Aku, mendesakmu, ini adalah jalan yang kamu pilih sendiri. Sorot mata Ardika tampak sedingin es, dia sama sekali tidak memberikan kesempatan pada pria itu untuk berkompromi. Oke. Haron melirik 7 bilah dan serigala ganas. Selama 2 orang itu tidak menyerangnya, dia juga bukan sama sekali tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kondisi fisiknya memang telah menurun secara signifikan. Namun, saat dia masih muda, dia juga menguasai jurus-jurus mematikan. Walaupun dia kalah dari aspek fisik melawan anak muda, tetapi dia bisa menggunakan jurus-jurus yang dikuasainya untuk menutupi kelemahannya. Aku sudah mau menyerang. Sorot mata Haron dipenuhi niat membunuh yang kuat. Dengan iringan suara teriakan penuh amarahnya itu, dia langsung menerjang ke hadapan Ardika dan melayangkan pukulan ke arah dada Ardika dengan kuat. Dia telah mengerahkan kekuatan penuh dalam serangannya ini. Saat ini, pemikiran Haron adalah memanfaatkan momen saat Ardika sedang lengah untuk menghabisi lawannya itu dalam satu serangan. Plak, Ardika tidak menghindar, membiarkan telapak tangan kurus Haron menghantam tepat di dadanya. Namun, Haron tidak menyangka, serangan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat ini, seakan-akan bukan apa-apa bagi Ardika. Ekspresi Ardika tidak berubah sama sekali walaupun hanya sejenak. Aku nggak percaya, tulangmu bukan tulang baja. Haron melontarkan satu kalimat itu dengan penuh amarah. Kemudian, dia melompat tinggi-tinggi, mengerahkan seluruh kekuatannya dan melayangkan tendangan keras ke bahu Ardika. Enggak mungkin. Haron berteriak dengan marah sekaligus tidak percaya. Dia menatap Ardika dengan tatapan ketakutan. Kali ini, Ardika tetap tidak menghindar, menerima tendangan. Darinya begitu saja. Namun, Ardika seperti sudah tertancap di tanah. Tubuhnya bahkan tidak bergerak sama sekali. Haron merasa yang menerima 2 serangan darinya tadi bukanlah manusia, melainkan sebuah patung perunggu yang sangat keras, kalau tidak bagaimana mungkin bisa tidak bergerak sama sekali. Hanya 2 serangan saja, kekuatan Haron sudah terkuras habis. Saat ini, sekujur tubuhnya berkeringat, bulir-bulir keringat bercucuran membasahi keningnya, dia terlihat seperti seseorang yang baru dikeluarkan dari dalam air. Ardika menyunggingkan seulas senyum dingin dan berkata, sekarang, sudah tiba giliranku. Bab 1566 dipenuhi keinginan untuk bertahan hidup. Melihat Ardika mengangkat lengannya, Haron langsung gugup setengah mati. Secara naluriah,
dia ingin menghindar, tetapi tentu saja tidak sempat. Plak, satu tamparan Ardika mendarat tepat di wajahnya. Dengan iringan suara tamparan itu, Haron langsung berputar 2 putaran di tempat, lalu terduduk di tanah. Menyaksikan pemandangan itu, murid-murid Haron yang sudah tergeletak di tanah pun tercengang. Guru mereka telah mengeluarkan 2 serangan, tetapi tidak memengaruhi Ardika sama sekali. Ya, itu tidak masalah. Bagaimanapun juga, bocah yang satu ini mungkin tahan banting. Namun, Ardika hanya melayangkan 1 tamparan sederhana. Guru mereka sudah tidak mampu melakukan perlawanan sama sekali. Apa orang itu masih adalah Tuan Haron yang terkenal di dunia bela diri dan dunia preman ibu kota provinsi. Saat ini Ardika melangkah maju 1 langkah dan berkata dengan acuh tak acuh. Berdiri, Ardika, aku sudah tahu aku salah, oke. Haron merangkak berdiri dengan terhuyung-huyung. Plak, Ardika kembali melayangkan tamparan ke wajahnya. Haron membentur tanah dengan keras. Kepalanya sudah terasa pusing, sudut bibirnya juga sudah berdarah. Plak, menculik istriku. Plak, memaksaku untuk kalah darimu. Ingin membuatku nggak bisa bertahan di kota Banyuli. Plak, memperingatkanku untuk jaga sikap dan nggak bertindak semena-mena lagi. Kalau nggak kamu nggak akan melepaskanku begitu saja. Plak, coba kamu katakan, Tuan Haron, apa maksudmu dengan nggak akan melepaskanku begitu saja? Apa yang akan kamu lakukan terhadapku? Ardika melayangkan 1 demi 1 tamparan ke wajah Haron. Setelah belasan tamparan mendarat di wajahnya, wajah Haron sudah tak berbentuk lagi, tampak memerah dan membengkak. Dalam kondisi seperti ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ahli bela diri yang terkenal lagi. Akhirnya Haron sudah tidak tahan lagi. Dia merangkak bangkit dan berlutut tepat di hadapan Ardika. Kak Ardika, Tuan Ardika, tolong berhenti. Kalau kamu terus memukulku seperti ini, aku bisa mati. Teriak Haron sambil menangis. Siapa bilang seorang pria tidak akan bisa meneteskan air mati? Itu hanya berlaku saat sakit yang dirasakan tidak sesakit ini. Ardika berkata dengan dingin, siapa yang memberimu kepercayaan diri, sampai-sampai kamu merasa aku akan membiarkanmu tetap hidup? Sekujur tubuh Haron bergetar dengan kencang, sorot mata ketakutan tampak jelas di matanya. Kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan lengannya, lalu mengeluarkan sebuah surat perjanjian pengalihan saham dan berkata dengan suara bergetar. Ardika, Nyonya Tisya memberiku 10% saham lagi, memintaku untuk membunuhmu, tapi aku nggak menyetujui permintaannya. Bagaimana kalau kamu melepaskanku juga? Saat ini, murid-murid Haron yang tergeletak di lantai sudah tercengang. Bukankah sebelumnya guru mereka mengatakan tidak ingin mengingkari janji hanya karena saham yang tidak seberapa itu? Mengapa saat pergi, pria itu malah diam-diam membawa serta surat perjanjian pengalihan saham itu? Namun, sejak Haron terjatuh ke lantai hanya karena 1 tamparan dari Ardika, citra sosok guru dalam lubuk hati mereka sudah hancur. Ardika menerima surat perjanjian pengalihan saham itu, menyodorkannya pada Levin, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu nggak perlu memainkan trik seperti ini padaku. Ini memang adalah saham Hongkem. Ekspresi Haron langsung berubah drastis. Dia berkata dengan gigi terkatup, Ardika, aku tahu kamu adalah anak buangan keluarga Mahasura ibu kota provinsi. Kelak, kamu pasti akan melawan keluarga Mahasura. Aku sangat berpengaruh di dunia preman ibu kota provinsi, aku pasti bisa membantumu. Aku akan menjadi anjingmu, menjalani semua instruksimu dengan baik. Saat ini, hati Haron dipenuhi keinginan untuk bertahan hidup, nada bicaranya terdengar sangat panik. Ardika hanya tersenyum. Dasar pria tua bangka, sepertinya kamu sama sekali nggak punya harga diri. Haron menatapnya dengan sorot mata penuh harap. Demi bertahan hidup, dia tidak bisa mempertimbangkan reputasi dan martabatnya lagi. Ardika mengalihkan pandangannya dari Haron, melirik murid-murid Haron. Dia bukanlah orang yang haus akan darah. Dia tidak mungkin langsung membunuh orang sebanyak ini. Terlebih lagi, orang-orang ini berbeda dengan tentara-tentara bayaran asing itu. Tentara-tentara bayaran asing itu adalah warga negara asing, dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Namun, bagaimanapun juga, murid-murid Haron ini adalah orang negara Nusantara. Bab 1567 Kematian Haron. Bam! Ardika langsung melayangkan 1 tendangan ke arah Haron hingga membuat pria itu terjatuh ke tanah. Kemudian, dia mengambil tisu yang disodorkan oleh Levin,
lalu menyekat tangannya dengan santai dan berkata dengan acuh tak acuh. Hari ini aku akan mengampuni nyawamu dulu. Awalnya Haron mengira Ardika akan membunuhnya, begitu mendengar ucapan Ardika, dia sangat senang. Terima kasih Tuan Ardika, terima kasih Tuan Ardika, kelak kalau ada perlu apa-apa, beritahu aku saja. Haron bergegas berlutut dan bersujud. Ayo pergi. Ardika membuang tisu itu dengan sembarang, lalu membawa Levin dan yang lainnya pergi. Haron yang merasakan dirinya seperti terlahir kembali, duduk tercengang selama beberapa saat sebelum berkata, "Cepat, hubungi kakak seperguruan kalian, minta dia untuk menjemput kita ke rumah sakit swasta kota Banyuli." Setelah dihajar hingga babak belur seperti ini, tentu saja Haron tidak berani kembali ke ibu kota provinsi. Kalau sampai hal ini ketahuan oleh orang lain, tanpa butuh waktu lama pasti sudah akan ada orang yang datang untuk menginjak-injaknya. Ardika telah memutuskan untuk tidak membunuhnya, sekarang kota Banyuli telah menjadi tempat paling aman baginya. Seorang murid Haron baru saja mengeluarkan ponselnya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba dua buah mobil melaju ke arah mereka. Orang-orang yang keluar dari mobil memakai masker, wajah mereka tidak terlihat jelas. Namun, sorot mata mereka sangat dingin, bahkan Haron juga terkejut bukan main melihat sotot mata dingin orang-orang itu. "Siapa kalian?" "Orang-orangnya Ardika." Haron secara naluriah mengajukan satu pertanyaan itu. Dia mengira Ardika berubah pikiran dan mengirim orang untuk kemari. Belasan orang yang memakai masker itu tidak berbicara, melainkan berjalan mendekat dengan membawa belati. Ah! Leher salah seorang murid Haron tersayat, dia langsung terjatuh ke tanah saat itu juga. Setelah mengeluarkan suara tarikan napas kesakitan sejenak, nyawanya telah tiada. "Siapa kalian sebenarnya?" Ah! Murid-murid Haron tergeletak di tanah, berteriak dengan terkejut sekaligus ketakutan. Namun, hal ini tidak bisa mengubah apapun. Tanpa butuh waktu lama, nyawa semua murid Haron sudah tiada. Seorang pria berjalan menghampiri Haron, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Haron, ada orang yang memintaku untuk menyampaikan pesan. Pergilah dengan tenang, putri angkatmu dan kakak seperguruan pasti akan membunuh Ardika untuk membalaskan dendammu." Mendengar logat bicara orang tersebut, Haron membuka matanya dengan lebar dan berkata, Kalian adalah Ga." Detik berikutnya, pria itu sudah melancarkan serangan ke kepala Haron. Haron tewas pada saat itu juga. Tikam mereka sekali lagi. Pria itu melambaikan tangannya pada anak buahnya yang berada di belakangnya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Semuanya sudah beres. Pria itu mengubah logat bicaranya. "Tuan muda, Haron sudah mati. Oke, segera kembali ke kota Gamiga." Di ujung telepon, terdengar suara seorang anak muda. "Ayo pergi." Setelah meletakkan ponselnya, pria itu melambaikan tangannya lagi, lalu membawa semua anak buahnya masuk ke dalam mobil. Orang-orang dua mobil itu datang dan pergi dengan cepat. Hanya tersisa mayat Haron dan murid-muridnya yang tergeletak tak beraturan di jalan raya kota Banyuli. Di sebuah halaman kecil bernuansa kuno, Wirhan meletakkan ponselnya dan lanjut makan dengan santai. Pergerakannya sangat elegan, tidak cepat, juga tidak lambat, memancarkan aura elegan bangsawan. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu, beberapa saat sebelumnya, nyawa 20-an orang, termasuk Haron melayang hanya karena satu kalimat darinya. Seorang wanita yang luar biasa cantik berlutut di samping Wirhan, melayani sosok tuan muda itu makan. Saat ini, wanita yang luas biasa cantik itu berkata dengan penuh hormat. Tuan muda benar-benar berpenglihatan tajam, menemukan Haron hanyalah seorang pembohong dunia persilatan. Dia telah membohongi semua orang selama puluhan tahun, tapi kebohongannya tetap nggak bisa luput dari penglihatan tajam tuan muda. Hanya saja, aku nggak mengerti. Boleh dibilang Haron masih sedikit berpengaruh di Provinsi Denpapan, mengapa tuan muda nggak memilih untuk memanfaatkannya, tapi malah membunuhnya untuk melimpahkan kesalahan pada Ardika. Bab 1568 memasang umpan. Wirhan meletakkan alat makannya. Dia menggunakan sapu tangan untuk menyeka mulutnya terlebih dahulu sebelum berkata dengan acuh tak acuh. Haron yang sudah mati lebih bermanfaat dibandingkan Haron yang masih hidup. Latar belakang orang ini nggak hanya sesederhana seorang ahli bela diri. Membunuhnya, sama seperti mengganggu sarang lebah. Tapi, menghadapi Ardika seorang saja, apa perlu serepot itu? Wanita yang luar biasa cantik itu masih tidak mengerti. Wirhan tersenyum dan berkata, melimpahkan kesalahan pada Ardika hanya sebuah trik yang dimainkan, bukan tujuan.
Begitu Haron mati, situasi di kota Banyuli akan benar-benar mulai kacau. Sekarang aku sudah memasang umpan, mari kita lihat bagaimana cara wali kota baru di balik layar itu menghadapi situasi ini. Beberapa hari ini, Wirhan tidak menonjolkan diri. Baik Sumalin yang datang berdasarkan instruksi dari Tisya, maupun kedatangan Haron ke kota Banyoli, dia tetap bergeming, tidak berniat untuk merebut perhatian dari siapapun. Alhasil, perkembangan situasi di kota Banyuli sangat menarik. Baik Sumalin maupun Haron sudah kalah di tangan Ardika. Sementara itu, wali kota baru yang selama ini berada di balik layar dan tidak pernah menunjukkan wajahnya itu, telah menarik minat Wirhan. Dia makin penasaran, ingin tahu siapa orang itu sebenarnya. Karena itulah, dia ingin memanas-manasi situasi, agar situasi di kota Banyuli menjadi sedikit lebih heboh lagi. Menggunakan cara seperti ini untuk mendesak wali kota baru itu keluar. Berbeda dengan Haron, Witan tidak menganggap remeh wali kota baru itu. Intuisinya sangat kuat, kalau dia ingin mendapatkan proyek kota baru Sungai Banyuli, dia tetap harus menghadapi tokoh yang satu itu. Di sisi lain, begitu kembali ke kota Banyuli, Levin yang mengikutinya kembali sepanjang jalan tiba-tiba menerima sebuah panggilan telepon. Kemudian, ekspresi Levin langsung berubah. Kak Ardika, Haron sudah mati. 20-an muridnya juga nggak ada yang selamat. Ardika mengerutkan keningnya. Saat dia menyerang, tentu saja dia mengendalikan kekuatannya dengan baik. Haron tidak mungkin bisa mati. Sementara itu, murid-muridnya hanya patah lengan dan patah kaki, juga tidak mungkin bisa langsung mati. Sepertinya ada orang yang merasa masalah masih belum cukup besar. Ardika hanya melontarkan satu kalimat itu dengan sangat tenang, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Sigit. Tak lama kemudian, dia membawa Levin pergi ke tempat peletakan mayat yang diatur oleh kantor polisi pusat. Identitas Haron tidak biasa, dia tiba-tiba mati dalam perjalanan kembali ke ibu kota provinsi dari kota Banyuli. Selain itu, masih ada 20-an orang muridnya. Saat ini, seluruh kota Banyuli sudah melakukan pengawasan ketat. Sigit sangat serius menangani masalah ini. Dia telah mengerahkan banyak anggota polisi untuk berjaga di tempat peletakan mayat. Mayat Haron diletakkan di sebuah tuangan terpisah. Tuan Ardika, Hamdi dan Lukmi juga bergegas datang. Begitu melihat Ardika, mereka segera memberi hormat. Ardika mengangguk. Kemudian, dia menghampiri mayat Haron yang tampak pucat pasi, lalu membuka kelopak mata pria itu tanpa ragu. Mendapati pembekuan darah di mata Haron, Ardika menepuk-nepuk kepala Haron dengan tangannya, lalu berkata, dia dibunuh oleh sebuah kelompok penghancur otak dalam satu serangan. Beberapa orang itu sedikit terkejut. Belum ada orang yang datang mengambil mayat Haron, ditambah lagi dengan identitasnya yang tidak biasa, mereka tidak berani mengatur dokter forensik untuk melakukan autopsi dengan gegabah. Hanya dengan melakukan pengamatan sederhana seperti ini saja, Ardika sudah bisa mengetahui penyebab kematian Haron. Apa nggak ada penemuan lainnya? Ardika mengajukan satu pertanyaan itu dengan acuh tak acuh. Sigit menatap Ardika dengan ekspresi serius dan berkata, anggota kepolisian masih sedang melakukan penyelidikan. Tapi, jejak-jejak yang ditemukan di lokasi kejadian, adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Tuan Ardika dan orang-orang yang Tuan Ardika bawa ke sana. Satu-satunya hal yang mencurigakan adalah, di pinggir jalan berjarak 5 km dari lokasi kejadian, ditemukan 2 buah mobil bekas disakar. Melalui hasil penyelidikan, bisa dipastikan kedua mobil itu dicuri dari tempat jual beli mobil bekas hari ini. Nggak ada informasi lainnya yang bisa diketahui lagi.